Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pimpinan daerah Aisyah Kebumen, yang kami hormati Ketua Majelis Tabligh beserta pengurusnya, serta Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah dan berbahagia. Perkenankanlah saya, Bu Nur dari PCA Kebumen, akan menyampaikan kultum dengan tema puasa menjadikan takwa. Puasa seperti disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya dapat mengubah diri kita menjadi pribadi yang bertakwa, sebagaimana yang termaktub dalam ayat wajibnya berpuasa, la'allakum tattaqun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Inilah yang menjadi prestasi seorang hamba. Takwa merupakan suatu harapan, dalam artian dengan puasa kita menjadi bertakwa, bukan hanya ketika berpuasa saja, tetapi terus-menerus atau kontinu selama kita masih hidup di dunia. Takwa juga merupakan predikat yang harus diupayakan oleh hamba, bukan dengan berpangku tangan, sekedar mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi harus dikejar oleh seorang hamba dengan niat yang tulus, ibadah yang sungguh-sungguh, serta mengaplikasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Mengutip dari ceramah Ustadz Dr. Setiawan Pilahuri, beliau adalah dosen Unida Gontor. Beliau mengutip pendapat dari beberapa ulama yang merangkum indikator takwa menjadi 4 hal, yaitu al-khauf minal jalil, yaitu rasa takut kepada Allah Zat yang Maha Agung. Orang yang bertakwa semestinya merasa selalu diawasi kapanpun dan dimanapun. Juga mengakui bahwa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kecil. Jika kita merasa takut kepada hal yang kecil seperti terjadinya bencana alam dan sebagainya, maka selayaknya kita takut kepada Zat yang mengatur itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator ini menunjukkan bahwa puasa menghendaki peningkatan keimanan, khususnya prinsip tauhid. Yang kedua yaitu al-amal bitanzil, beramal sesuai dengan syariah. Disebut bertakwa jika seseorang itu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Puasa inilah latihan utama untuk menerapkannya. Hal ini sesuai dengan fungsi pertama dari puasa, yaitu fungsi konfirmatif. Jangan mengaku orang yang beriman ketika tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan. Berpuasa merupakan bukti pengakuan keislaman dan keimanan dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator yang ketiga yaitu arido bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Seperti kita ketahui bahwa manusia yang dikaruniai hawa nafsu selalu ingin yang lebih, mempunyai obsesi yang tinggi, namun seringkali tidak dibarengi dengan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan puasa kita diajarkan untuk menerima walaupun sedikit, bersyukur dengan apa yang kita terima, serta berkeyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kadarnya. Untuk melatihnya, kita harus melihat ke bawah untuk urusan dunia dan melihat ke atas untuk urusan akhirat. Kita melihat dunia, misalnya kita sudah punya mobil, bersyukur tetangga kita masih punya sepeda dan juga sepeda motor itu pun yang jadul. Nah, apabila kita mempunyai teman yang soleh, yang selalu berbuat baik, maka selayaknya kita termotivasi untuk selalu berbuat yang lebih, bersedekah yang lebih, paling tidak mencontoh teman kita yang soleh tersebut. Indikator terakhir yaitu al-istidad
liyaumir rahil, yaitu menyiapkan untuk kehidupan akhirat. Ya, disebut bertakwa jika seseorang itu memberikan prioritas untuk kehidupan yang kekal, seperti yang digambarkan dalam sekian banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi. Man arafa bu'da asyafari istada. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka ia akan bersiap dengan bekal yang cukup. Akhirat adalah perjalanan spiritual yang harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya untuk menghadapinya. Ustadz Kiai Hasin Abdullah Sahal sering mengingatkan, kita seringkali berpikir bagaimana hidup dengan baik, tetapi lupa bagaimana mati dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sungguh beruntung siapa yang mendapatkan predikat takwa di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan selanjutnya. Setidaknya untuk Ramadan yang ke-17 ini kita selalu meningkatkan ibadah kita agar kita dapat bertakwa dan selalu berbuat baik sehingga meraih keistimewaan bulan Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan, banyak kekurangannya. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.